Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita dan tidak bisa dihitung lagi tentunya, karena sudah terlalu banyak yang kita nikmati dari air, oksigen, makanan, segala jenis makanan, pakaian. Dan yang tidak kalah penting adalah Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang lahir di muka bumi ini. Lalu kita diberikan petunjuk atau hidayah Islam. Dan saya yakin kita berkumpul semua di sini karena hidayah itu. Dan tujuannya adalah kita mempertahankan sampai kita wafat. Selalu kita ingatkan di majelis kita ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Dan dalam ayat lain juga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maksudnya di atas Islam. Dan alhamdulillah atas nikmat ini selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa bila Allah SWT mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku kita yang sudah kita tahu sama-sama, yaitu agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafidhahullah. Namun sebelumnya, karena ini kajian perdana kita setelah Idul Fitri, kembali kami ingatkan diri kami dan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak-Bapak yang kami sapa melalui online, karena di sini offline-nya semua ibu-ibu ya. Tujuan utama, ending daripada ayat tentang masalah Ramadan yang mungkin setelah Ramadan kemarin kita selalu dengar itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Penutupannya adalah ini yang menjadi target utama, la'allakum tattaqun. Artinya kurang lebih, hai orang-orang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program puasa, program ibadah ya. Kalau di terjemahan Al-Quran kita, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Ya, di sini kalau kita masuk kepada langsung makna penjabarannya adalah program-program ibadah, diantaranya puasa, sebagaimana dibuatkan atau diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, targetnya agar kalian mencapai tingkat orang-orang yang bertakwa. Jadi kemarin Ramadan itu selama sebulan Bapak Ibu sekalian adalah di mana kita digodok dan dilatih, tanda kutip dipaksa untuk mencapai tingkat ketakwaan. Tanda kutip dipaksanya di sini ya, karena kita betul-betul dibuatkan kepadatan program. Mulai dari azan subuh sampai azan maghrib puasa. Jadi kita banyak hal-hal yang dilarang dalam puasa gitu kan. Bahkan yang tadinya halal selain puasa seperti biologi suami istri, makan dan minum yang halal pun itu kita harus menahan diri. Setelah itu kita buka puasa juga ibadah, kita sholat maghrib ibadah, sebentar kita istirahat sudah isya, kemudian ada sholat tarawih, sebentar kita istirahat sudah ada sahur. Sebulan penuh kita dibiasakan seperti itu. Belum selang-seling lagi ada mungkin yang menghadiri majelis ilmu, ada yang bersedekah, berzikir, menjenguk orang sakit dan segala macam program yang sudah kita lihat di bulan Ramadan. Yang perlu kita titik beratkan pesan di sini, tidak banyak tentunya, cuma sebagian saja. Karena kalau membahas tentang masalah terima kasih Ramadan dan keberadaan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah, ini sangat panjang bahasanya. Kami pernah mengisi tablik akbar 2 jam tentang masalah itu. Namun saya ringkaskan adalah, jadilah sosok muslim dan muslimah yang sekarang di bulan Syawal selepas Idul Fitri ini mengucapkan Alhamdulillah itu tepat pada tempatnya. Karena Alhamdulillahnya tepat sasarannya itu adalah kalau dia mengatakan sekarang saya siap mempraktekkan ilmu Ramadan. Sekarang saya betul-betul menerapkan ketakwaan atau kepatuhan kepada Allah 11 bulan ke depan. Kita jadikan Ramadan kemarin momentum memang justru untuk membuat kita punya bekal 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita lebih baik daripada Ramadan ini dan kita jadikan bekal lagi 11 bulan ke depan. Begitu seterusnya sampai kita wafat dalam kondisi sempurna ibadah dan juga iman kita. Dan jangan menjadi sosok muslim dan muslimah yang justru mengucapkan Alhamdulillah tapi salah tempat ya. Karena mereka mengatakan Alhamdulillah karena sekarang lepas dari penjara ibadah. Tidak lagi harus puasa, tidak lagi harus tutup aurat, tidak lagi harus jujur, tidak lagi harus berzikir, tidak harus lagi umroh dan segala macam ibadah gitu ya. Seakan-akan Tuhan yang disembah di Ramadan beda dengan Tuhan yang disembah di Syawal, di Zulqa'dah dan seterusnya. Dan seakan-akan ibadah itu hanya sekedar musiman saja. Padahal bukan seperti itu.
Sudah sekian tahun kita lewatin. Mungkin saya yakin di majelis ini minimal mungkin kita 15 sampai 20 tahun sudah melalui Ramadan. Kalau seandainya seseorang di antara kita balik misalnya di umur 14-15 tahun, kalau yang hadir misalnya minimal umurnya 30 tahun sudah 15 tahun, 15 kali dia hadiri Ramadan. Apa efeknya? Apa yang sudah dia dapatkan selama ini? Apakah membawa pada perubahan atau tidak? Kalau tidak membawa pada perubahan itu sayang sekali. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, salah satu ciri diterimanya amal seseorang, maaf ini Ibnu Rajab yang berkata, beliau mengatakan salah satu ciri, tanda amal itu diterima oleh Allah justru sibuknya orang dengan amal-amal soleh sesudahnya. Jadi kalau misalnya habis Ramadan kita semangat juga tetap ibadah, berarti tanda-tanda diterima amal itu. Kalau sekarang kita duhur tadi semangat sholat, berarti subuh kita sudah diterima. Itu gambarannya. Kalau kita sedekah sekarang dan terus mencari lagi siapa yang kita mau sedekahin setelah kita sedekah tadi, berarti sedekah sebelumnya diterima. Itu ciri-cirinya tandanya, karena orang akan diberikan keberkahan dalam ibadah itu kalau Allah terima. Dan sebaliknya, tanda-tanda amal itu tidak diterima, justru seseorang tidak lagi melakukan ketaatan atau bahkan kembali kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya dosa yang dilakukan setelah seseorang itu taubat dan baik, satu dosa itu lebih buruk daripada 70 dosa yang dikerjakan sebelum bertaubat. Jadi harusnya Bapak Ibu sekalian kita mengatur dan memanage sedemikian rupa ya waktu kita masing-masing, bagaimana momentum Ramadan ini beda dengan Ramadan sebelumnya dan seterusnya ke depannya selama Allah kasih kita umur jauh lebih baik dari yang lainnya, jauh lebih bertakwa kepada Allah, jauh lebih tunduk kepada Allah, mengisi kekurangan-kekurangan ibadah kita masa lalu, menyempurnakan yang kurang dan bertobat dari kesalahan. Dan tidak usah peduli lagi dengan orang-orang di sekitar kita yang masih lalai. Oh teman saya itu masih begitu juga kok, jangan. Ya. Yang jadi tolak ukur harus orang-orang yang sukses kalau kita juga mau sukses. Bapak Ibu bisa menjadi Abu Bakar, bisa menjadi Umar, Uthman, Aisyah, Talha dan sahabat-sahabat Nabi yang ridwanullah alaihim kalau kita ikutin mereka. Dengan cara menjaga ketakwaan kepada Allah. Kita juga bisa menjadi Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab yang orang-orang di depan mata mereka ada hidayah tapi mereka tidak mau ikuti. Dan akhirnya meninggal dalam keadaan kufur. Di depan mata kita sudah ada contoh dari kalangan manusia. Jadilah orang-orang yang cerdas, yang berakal, yang menyelamatkan diri sendiri sebelum datang penyesalan. Nah ini mungkin sedikit pesan berhubungan dengan masalah Ramadan. Usahakan momentumnya lebih ya baik dari sekarang. Jangan tinggalkan 6 hari puasa Syawal. Ya sudah kita tahu sama-sama ya kalau ada bisikan syaitan udah nanti aja, enggak sekarang, paksakan diri. Jangan tunda-tunda, waktu berlalu terus. Kita tidak tahu umur kita sampai enggak. Kalau sampai alhamdulillah, tapi kalau tidak kan sayang banget. Hadits Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti 6 hari saja, saya sering bahasakan ada tambahan saja ini ya, 6 hari saja dari bulan Syawal pahalanya sama dengan puasa 360 hari non-stop 1 tahun. Jadi kalau kita kerja di perusahaan, Bapak Ibu sekalian, lalu pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan mengatakan siapa yang bekerja Januari full, kemudian tambah lembur 6 hari Februari saja gajinya setahun. Nah biasanya kalau gaji cepat difahami gitu ya. Ya jadi seperti itu kurang lebih. Kita cuma puasa 30 hari tambah 6 hari, 36 hari tapi gajinya 365 hari, itu sayang banget ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kemarin kita 30 hari digodok, dibiasakan untuk selalu puasa. Anggaplah kalau ibu pun ada yang berhalangan 10 hari misalnya maksimal. Maka setelah itu kan masih ada 20 hari misalnya. Jadi usahakan dipuasakan ini. Boleh enggak orang puasa Syawal dulu baru puasa Ramadan? Ini sering ditanya. Boleh. Tetapi masalahnya selama ibu, terutama ibu-ibu kami ingatkan kena ada waktu haid ya. Kalau ibu masih belum bayar utang Ramadannya, misal utang Ramadannya seminggu, ibu puasa Syawal dulu. Boleh nggak? Boleh secara hukum. Tapi masalahnya selama belum dibayar utang Ramadan berarti belum dicatat di buku amal pahala setahun. Harus terbayar dulu itu. Karena syaratnya siapa yang puasa sebulan penuh diikuti 6 hari bulan Syawal. Oleh karena itu jangan ditunda. Kalaupun misalnya ibu memilih untuk puasa Syawal dulu. Baik, di bulan Syawal ini jangan libur puasa. Setelah 6 hari itu bayar lagi utang Ramadannya. Walaupun dicicil hari ini puasa mungkin lusa lagi dibayar tapi diselesaikan. Usahakan kalau perlu semua bulan Syawal sudah selesai gitu kan. Karena kita ibarat mobil ini sudah panas mesinnya. Jangan didinginkan lagi gitu. Ya, dan ini harus kita masing-masing memilih keputusan itu. Ya. Sama dengan puasa Senin Kamis. Mulai
puasa Ayyamul Bid, puasa 9 hari bulan Zulhijjah atau minimal tanggal 9-nya, puasa 9 dan 10 Muharram, sholat malam. Kalau kemarin kita tarawih misalnya, baik ibu sholat di rumah ataupun bapak ibu ada yang sholat di masjid misalnya, sekarang sudah tidak ada di masjid, tidak dikerjakan secara berjamaah, maka kita masih punya pelatihan kemarin hampir 1 bulan atau 1 bulan penuh ya, karena di Indonesia walaupun di Saudi kemarin sampai 30 hari puasanya itu ya. Maka kita sudah 30 hari dibiasakan bangun tengah malam. Umumnya saya tanya jemaah saya, Bapak Ibu kalau bangun sahur berapa jam sebelum subuh? Umumnya mengatakan 1 jam. Kita sebulan sudah terbiasa dengan itu. Kenapa sekarang nggak bangun lagi? Sayang sekali. Dan nanti itu akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Orang yang rutin menjaga ibadah sunnahnya, kita tidak bicara lagi wajib, karena wajib semua orang kerjakan. Orang yang rutin mengerjakan ibadah sunnah, sholat malam misalnya, kemarin Ramadan sebulan penuh nggak pernah ketinggalan tarawih. Dengan orang yang cuma sholat misalnya 10 kali, 20 kali, tentu beda pahalanya, beda derajatnya di surga. Dan yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah kita nggak bisa perbaikin. Contoh misalnya ada satu malam nih, tadi malam kita nggak tahajud. Walaupun kita mau sekarang baru tahajud nggak bisa lagi. Udah lewat waktunya. Makanya seorang salaf mengatakan sesungguhnya ada ibadah-ibadah Allah yang Allah terima hanya di malam hari. Tidak diterima di siang hari. Ada juga ibadah di siang hari tidak diterima lagi di malam hari. Tidak bisa kita perbaikin. Ini nanti yang membedakan derajat di surga. Kalau dosa, kita buat dosa nih. 30, 40 tahun kita buat dosa. Lalu kita taubat tetap Allah masih maafkan. Bisa bersih. Itu hanya sekedar membersihkan dosa supaya tidak isi neraka. Masuk di surga nanti tapi derajatnya rendah. Yang membuat tinggi itu adalah perlombaan dan persaingan dalam amal saleh. Tidak boleh kita malas-malesan. Nah Ramadan sudah menggodok kita itu. Sayang banget gitu kalau kita nggak jadikan itu momentum justru untuk belajar. Bapak Ibu masuk kursus bahasa misalnya atau kursus nyetir mobil. Sebulan penuh udah belajar, udah bisa tapi nggak pernah dipraktikin. Sayang kan gitu. Nah, kami cuma bisa mengingatkan seperti ini, keputusan di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi usahakan tetap kita justru menjaga stabilitas iman kita. Ya, selama Ramadan kemarin kita pindahkan setelah Ramadan, gitu ya. Teruslah hadiri majelis-majelis ilmu, teruslah rutinkan sedekahnya, zikirnya dan segala macam. Buat program itu sebagai program utama. Baru urusan dunia itu program yang kedua. Gitu. Ya, program utama ini adalah program ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena nanti itu yang menemani kita di kuburan. Ingatlah hadis Nabi SAW sebagai penutup, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, yang selama ini kita kumpul dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, itu hanya sampai di kuburan. Nggak bakal ikut ke liang lahat. Ya. Walaupun orang paling cinta, misalnya ibu sayang sekali sama anaknya, nggak bakal ibu nginap sama anaknya di kuburan itu. Begitu juga dengan hartanya. Semewah apapun mobil kita, maksimal di pagar kuburan parkir. Nggak akan ikut dikubur. Kecuali orang-orang non-muslim ada yang di media sekarang dikubur dengan mobilnya. Itu nggak ada manfaatnya, akan rusak saja, nggak ada manfaat. Dan amalnya, serta akan pulang 2, keluarganya dan hartanya. Tinggal bersama amalnya. Nah, yang biasa ibu dan bapak, udah deh nanti aja zikir habis sholatnya, udah nanti aja deh doanya antara azan iqamah, nanti aja deh bantu kapan saya mau, nanti aja umroh, nanti aja, itu selalu gitu. Itu justru yang kita tunda-tunda yang menjadi ya menemani kita nanti di kuburan. Artinya amal didahulukan dari keluarga, didahulukan dari harta. Kita harus memanage dan membuat program buat itu. Ya. Jadi selamatkan diri sebelum menyesal tentunya ya. Nanti di surga itu akan ada orang menyesal itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, saya pernah sampaikan ini. Pada saat beliau lagi jalan dengan para sahabat di malam hari, gemerlapan langit, lagi bintang-bintang terang itu ya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya kalian nanti di surga akan melihat istana-istana orang lain di surga seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Terang sekali, tapi kita nggak tahu karena jaraknya terlalu jauh. Fasilitasnya apa kita nggak tahu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu tempat para nabi-nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Bukan mustahil di hari kiamat nanti, dan Bapak sekalian nanti akan lihat, oh ternyata temanku si fulan itu di sana ya, lebih tinggi dari kita. Sebenarnya kita bisa sama dengan dia. Cuma memang dia lebih rajin dalam menjaga dan membuat program ibadahnya. Jadi jangan menyesal nanti di saat itu, mumpung ada peluang sekarang. Allahu a'lam. Baik, kita masuk ke materi kita, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan di halaman 100, pembahasan ketiga. Tempat-tempat terkabulnya doa. Setelah sebelumnya tentu kita sudah bahas tentang masalah sebab-sebab diterimanya doa, ya, waktu-waktu mustajab, ya.
Itu sampai 34 poin. Kita bahas tentang waktu-waktu mustajab, sekarang yang dibahas tempat-tempatnya. Yang pertama adalah tempat-tempat dikabulkannya doa ketika melempar jumrah sughra dan wusta di hari-hari tasyrik. Sedikit kita jelaskan dulu. Ya, tentu jumrah tidak asing melontar ya. Biasanya kita bilang di musim haji melontar syaitan itu ya. Sughra artinya kecil. Karena di jumrah itu ada istilah sughra, wusta, kubra. Kecil, sedang, besar gitu ya. Kemudian wusta adalah pertengahan. Tiang yang bagian tengah. Di hari-hari tasyrik. Tasyrik diistilahkan 3 hari setelah Idul Adha. Jadi tanggal 10 Zulhijjah adalah Idul Adha, 11, 12, 13 dengan hari tasyrik. Nah, hari tasyrik ini kita nggak boleh puasa. Sebagaimana juga kita nggak boleh puasa di tanggal 10-nya. Jadi 4 hari itu tidak boleh puasa. 10, 11, 12, 13. Karena ini adalah hari berkurban dan hari menikmati kurban kita. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran tentang masalah ini. Bagi yang sedang pergi haji, maka ini ada keutamaan khusus. Karena di tempat itu, pada saat dia jumrah, itu akan ada waktu mustajab. Ya. Tentu ini hanya berlaku bagi yang haji, di musim haji itu. Ya. Karena dia melontar, ada hubungannya dengan lontaran dia gitu. Tidak berlaku selain di musim haji. Hadisnya adalah dikatakan dalam riwayat atau dinukil oleh penulis hafizahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramal jamrata allati tali masjida Mina yarmiha bi sab'i hasayat yukabbiru kullama rama bihasatin thumma taqaddama amamaha fawaqafa mustaqbilal qiblati rafi'an yadayhi yad'u wa kana yutilu al-wuquf. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. Terjemahannya disebutkan dalam riwayat ini apabila Rasulullah SAW melempar jumrah yang terdapat di sebelah masjid Mina. Rasulullah SAW melemparnya dengan 7 butir batu kerikil. Rasulullah SAW bertakbir setiap kali melempar, kemudian beliau maju ke depan, lantas berhenti menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Dan beliau lama sekali berdiri, maksudnya dalam doa itu. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi jumrah yang kedua. Jadi yang pertama itu tadi berarti sughra yang kecil, ini adalah wusta yang kedua. Dan melempar jumrah sebanyak 7 batu kerikil. Beliau bertakbir setiap kali melempar. Kemudian beliau turun ke kiri, ke dekat lembah, kemudian berdiri panjang menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Kemudian beliau mendatangi jumrah Aqabah, jumrah yang besar ya, yang terakhir. Lantas beliau melemparnya dengan 7 batu kerikil sembari bertakbir bagi setiap batu kerikil. Kemudian beliau pergi tanpa berdiri di tempat itu. Tentu ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Coba digarisbawahi, kalau yang pegang buku kita coba ambil faedah-faedah hadis ya. Yang pertama kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena di footnote tadi di halaman 101 disebutkan hadis ini dari Abdullah bin Umar. Kenapa kita masukkan dalam faedah hadis? Karena beliau menceritakan kepada kita kronologisnya. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya jumrah bagi jemaah haji, dan kita sudah tidak asing kisahnya tentunya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih Ismail alaihissalam, kemudian beliau ingin menjalankan mimpinya, dan mimpi nabi-nabi adalah wahyu. Beda sama kita. Kalau kita itu ada 2, bisa ru'ya sadiqah, bisa mimpi benar. Kalau Bapak Ibu mimpinya yang baik-baik, mimpi melihat Ka'bah, mimpi masuk surga, mimpi yang mengerjakan amal saleh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hilm, mimpi dari syaitan ya, mimpi jatuh dari jurang, mimpi melakukan kemaksiatan, ini dari syaitan gitu ya. Kalau nabi-nabi semua mimpinya adalah benar, wahyu. Maka iblis datang menjelma lalu menggoda Nabi Ibrahim AS agar jangan sampai menyembelih anaknya menjalankan mimpi itu. Maka Nabi Ibrahim melempar 7 kerikil kepada syaitan.
Di titik pertama syaitannya pergi. Tiba di titik tengah-tengah, di titik kedua yang dikenal tadi yang pertama itu sukra, kemudian yang kedua adalah wusta, pertengahan, iblis datang lagi, dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim AS dengan 7 butir, lalu di titik ketiga sama. Nah, di situ kemudian Nabi Ibrahim AS pergi ke titik yang sudah ditunjukkan dalam mimpinya, lalu beliau melakukan prosesi, walaupun gagal atau tidak jadi ya, karena Allah membatalkannya, namun proses menuju ke sana karena ada godaan syaitan, akhirnya dikenanglah perbuatan ini dijadikan sebagai rangkaian ibadah haji. Ya, supaya kita selalu mengenang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim AS melawan syaitan. Nah seperti itu kurang lebih ya. Kemudian juga pelajaran yang selanjutnya yang bisa diambil yang ketiga adalah jumrah itu dengan 7 batu kerikil. Kerikil umumnya kecil ya, jadi nggak usah pakai batu besar. Boleh diambil di wilayah Muzdalifah di malam hari. Boleh juga diambil di dekat tempat jumroh, nggak ada masalah, ya. Bukan harus diambil di sekitar tenda kita, tapi boleh diambil di tempat-tempat lain, nggak ada masalah. Intinya 7 butir dan diikuti setiap kali 1 batu dengan takbir, Allahu Akbar lempar, Allahu Akbar lempar, gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah sangat nyaman ya, tempat jumroh itu sampai berapa lantai, gitu ya. Dan tiangnya cukup besar sehingga karena orang mengelilingi kan jumrah itu. Kalau orang yang melempar dari sebelah sini, misalnya timur, maka yang barat tidak kena lemparan batu. Kalau dulu, waktu saya masih mahasiswa, tiangnya cuma 1 kecil. Jadi kadang-kadang orang kalau lempar bisa luput, lepas ke sana gitu ya. Dan kadang-kadang tempatnya bahkan cuma 1 lantai di masa itu, tahun 90-an, tahun 80-an itu ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa naik eskalator, kalau kita khawatir di bawah padat, kita naik lantai 2, lantai 3 gitu ya. Kami biasa bawa jemaah memang justru yang paling atas supaya lebih nyaman gitu ya. Lebih mudah. Tapi intinya melempar jumrah dengan 7 butir sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang luar biasa, walaupun di hadis ini tidak disebutkan keutamaannya. Kata Nabi SAW, sungguhnya jumrah yang engkau lemparkan di saat sedang haji itu, 1 jumrahnya akan menggugurkan 1 induk dosa besar. Jadi induk dosa besar. Bahkan dalam hadis itu induk dosa besar yang mematikan gitu ya. Yang membinasakan. Dan jemaah haji kalau menyempurnakan, makanya saya selalu sarankan jemaah kalau haji usahakan cari travel yang menyempurnakan sampai tanggal 13. Ya. Biasa banyak orang tidak tahu apa yang dikejar. Tanggal 12 sudah seperti orang buru-buru meninggalkan Mina. Betul memang kewajibannya hanya sampai tanggal 12 itu ya. Tapi kalau ibu dan bapak lanjutkan sampai tanggal 13, itu Allah mengatakan limanit taqa, siapa yang mau lebih bertakwa. Allah menguji kita di situ. Dan dijadikan hukumnya sunnah. Tanggal 13 hukumnya sunnah. Kalau kami di Uhud selalu, pokoknya tanggal 13. Dan tanggal 12 itu sudah keluar orang. Mayoritasnya mungkin 70% orang keluar dari Mina. Kosong gitu. Sayang sekali. Padahal kita tinggal duduk di tenda. Seperti biasa sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat. Sholat asar di waktu asar 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya juga 2 rakaat di waktu isya. Kemudian kita cuma jumroh sebenarnya. Cuma masalahnya perhitungan batunya. Melempar batu itu, Bapak Ibu sekalian, dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha itu 7 butir. Ya, itu hanya melempar 1 saja, aqabah saja. Ya. Melempar istilahnya yang besar saja, ya, ujung sekali tiang. 7 butir di Idul Adha itu. Selepas kita dari Muzdalifah malamnya dan sebelumnya dari Arafah. Tapi tanggal 11 itu kita melempar 21 karena 3 titik. 7 di kecil, 7 di sedang, 7 di besar gitu ya. Kalau digabung ini 7 kali 3 kan 21. Di tanggal 12 sama juga 21. 21 batu. Kalau orang di tanggal 12 sudah tinggalkan Mina, berarti dia mendapatkan guguran dosa dia yang besar itu hanya 7 di tanggal 10, 21 di tanggal 11, 21 di tanggal 12. Jadi kalau kita gabung 21 kali 2 berarti 42, tambah 7 berarti 49. 49 dosa besar dibersihkan. Coba lihat kalau Bapak Ibu sempurnakan sampai tanggal 13. Di saat itu yang biasa banyak jemaah hadapi itu kan padatnya kamar mandi. Karena jemaah haji pada ngumpul tuh mulai tanggal 10, 11, 12 itu ya. Itu kosong. Tenda juga jadi lebih lowong gitu kan. Kita lebih leluasa berzikir, berdoa kepada Allah.
Dan kita mendapatkan bonus 21 lagi batu di tanggal 13. Artinya tambahannya 21 dosa besar dihapus oleh Allah. Saya subhanallah pernah punya pengalaman di salah satu musim haji. Kami waktu itu bergabung di satu tenda, ada jemaah yang lain. Kemudian setelah kami sepakat, saya dengan pembimbing travel itu ganti-gantian ngisi materi waktu itu, ceramah, dan beliau keluar sama jemaahnya tanggal 12. Tapi rupanya ada sebagian jemaahnya pengen ikut dengan saya tanggal 13. Gabunglah. Maka kita buat program pada saat itu, program untuk kajian, diskusi, konsultasi masalah agama. Kemudian kita juga jumroh dan sangat kosong waktu itu. Sekaligus saya buatkan program sosial karena kita kalau keluar dari jumroh itu banyak yang jual minuman-minuman, air putih dingin, kemudian jus dan segala macam makanan-makanan itu bisa kita beli bagiin kepada jemaah haji itu. Karena kapan lagi kita akan memberikan makan orang dari Afrika, orang dari Eropa, itu kesempatannya mungkin ketemunya sekali seumur hidup gitu ya. Alhamdulillah kita buatin program itu. Pada saat kita sudah pulang ke hotel dan ketemu sama jemaah yang pulang kemarin, ternyata jemaah-jemaah ini cerita tentang pengalamannya. Akhirnya jemaah-jemaah yang keluar tanggal 12 itu merasa menyesal. Kita kemarin juga kembali ke hotel ini nggak ada kegiatan juga. Betul memang kita sholat di masjid, tapi selebihnya sudah nggak ada. Lebih banyak istirahatnya. Mereka menyesal kenapa nggak ikut di tanggal 13. Jadi sayang sekali ya. Itu berarti kalau ibu dan bapak tidak hadir tanggal 13, luput 21 batu. 21 dosa besar. Gitu kan. Itu sayang banget itu. Baik, pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah sunnah Nabi SAW untuk berdoa setiap kali habis jumrah sughra. Jumrah sughra itu berarti melontar kecil istilahnya. Kalau sempurna tadi 11, 12, 13. Berarti 3 kali kita melontar dan 3 kali berarti berdoa. Setiap harinya berdoa. Setiap habis jumrah. Ya mungkin kalau bapak ibu yang belum pernah pergi mengatakan, bagaimana saya tahu Ustaz sughra, wusta, kubra. Itu pemerintah Saudi sudah atur bu dan bapak sekalian. Kita mau nggak mau, semua jemaah haji itu masuk pasti lewatin yang sughra dulu, pasti. Kemudian nanti kita tinggal jalan sedikit, sana di tengah-tengah ada wusta. Jalan lagi ada kubra gitu ya. Jadi pemerintah Saudi nggak buka jalur jemaah haji naik dari sana sehingga bingung yang mana kecil, yang mana sedang, mana besar. Kita pasti dipandu kecil, sedang, besar. Dan di hari pertama, di Idul Adha, karena kita hanya melontar yang Aqabah, yang besar saja, itu pemerintah Saudi letakkan petugas-petugas yang memang memblok jemaah untuk tidak usah melontar di kecil sama sedang. Kita langsung diarahkan ke paling ujung. Dan tanggal 11, 12, 13 itu kita dibukain pintu untuk, atau dibukain blokadenya itu untuk bisa melontar dari yang kecil, sedang, dan besar. Jadi pasti terpandu, gitu ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuma perlu diperhatikan dan diingat karena ini tempat mustajab doa. Kalau habis jumroh yang kecil, langsung kalau saya bahasakan supaya mudah adalah habis ngelontar. Kalau saran saya, Bapak Ibu kalau pas melihat tiangnya itu sudah mau melontar, ambil sebelah kirinya. Ya sebelah kiri tangan Bapak Ibu karena kiri itu arah kiblat. Ya, mau nggak mau nanti kita membelakangi kiblat pada saat melempar tiang di tiang itu, lalu kita tinggal membelakangi jumrah dan kita menghadap kiblat. Kita nyebrang sedikit melewati supaya nggak mengganggu orang yang mau jumrah, baru kita berdoa. Nah itu menghadap kiblat itu dimaksudkan. Menghadap kiblat adalah mengarah ya ke arah Ka'bah. Ini berarti berdoa dan di sini sunnahnya memperpanjang doa ya. Yang penting jangan lupa sudah kita pelajari di awal-awal buku kita ini selalu mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah itu minimal, kemudian baru sampaikan hajat kita. Pelajaran selanjutnya yang keempat yang bisa diambil adalah ya, juga berdiri dan berdoa yang kedua kali di jumrah wusta atau setengah ya. Setelah melontar dan tidak ada lagi doa di jumrah yang ketiga di Aqabah ya. Jadi ini sunnah Nabi SAW. Walaupun kita semangat mau berdoa, ikuti sunnah Nabi. Nanti kalau sudah jumrah yang ketiga, itu sudah langsung kita jalan. Tapi yang pertama sama kedua memang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yang kedua, berdoa di dalam Ka'bah atau di dalam Hijr Ismail. Kenapa dikatakan Hijr Ismail? Disatukan satu baris dengan berdoa dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Ya. Sejarahnya kan jelas itu,
waktu awal dibangun Ka'bah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, besarnya Ka'bah itu masuk Hijri Ismail dalamnya. Ya. Nanti di masa Abdul Muttalib kakek Nabi SAW, karena Ka'bah sudah mulai mau rubuh bangunannya dan akan direnovasi, maka mereka waktu itu punya harta yang bisa dipakai bangun hanya sebesar ukuran Ka'bah sekarang. Ya, sehingga Hijri Ismail itu keluar. Ya. Tapi tetap saja dianggap bagian dari Ka'bah. Dan kenapa sampai sekarang tidak ada yang berani untuk membesarkan Ka'bah sehingga Hijri Ismail masuk? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak melakukannya. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih beliau berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam, maksudnya orang Quraisy, maka aku akan kembalikan Ka'bah sesuai dengan bangunan dasarnya Ibrahim. Tapi karena Nabi nggak lakukan, maka tidak ada yang berani melakukan sampai sekarang. Pemerintah Saudi hanya menutup saja, memberikan pintu antara Hijri Ismail dengan Ka'bah itu ada jarak, kurang lebih mungkin hampir 1,5 sampai 2 meter, diberikan pintu itu hanya dibuka di waktu tertentu di luar waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat ditutup semuanya, nggak bisa lagi, karena kalau orang sholat di dalam situ berarti di depannya imam. Nah tentu kalau memungkinkan silakan, terutama ibu-ibu lebih mudah kan di masa sekarang. Kalau bapak-bapak itu sulit sekali ya. Kalau ibu-ibu kena walaupun sedang tidak umroh, nggak dilarang untuk masuk ke pelataran, maka bisa tinggal cari waktunya saja ya. Jadi ibu sholat di Hijri Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah tempat ini termasuk mustajab doa. Dalilnya adalah dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, kita bilang radhiyallahu anhuma karena Usama sahabat, Zaid juga sahabat ayahnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-baita da'a fi nawahihi kulliha. Bahwa Nabi SAW tak kalah memasuki Ka'bah, beliau berdoa di setiap sisi Ka'bah. Jadi Nabi SAW berdoa di sini, berdoa di situ, pindah-pindah gitu ya. Pada saat masuk ke dalam Ka'bah. Dan ini Nabi SAW lakukan di saat pembebasan kota Mekah. Beliau masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bata wa huwa wa Usama bin Zaid wa Bilal wa Uthman bin Talha. فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت في أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. Di sini dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, saya melihat Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, maksudnya pada saat pembebasan kota Mekah. Beliau beserta dengan Usama bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talha. Lantas mereka yang hadir menutup pintu bagi mereka. Maksudnya bagi orang-orang. Tidak ada yang masuk lagi kecuali orang-orang ini saja. Tak kala pintu mereka buka kembali, maka sayalah, kata Abdullah bin Umar, orang yang pertama masuk ke dalam. Kemudian saya menemui Bilal dan lantas saya bertanya, apakah Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah? Jawabnya, ya. Beliau sholat di antara dua tiang rukun Yamani. Dan ini tentu ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat yang selanjutnya kita baca dulu, baru nanti sekaligus kita ambil faidah ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Hijri Ismail. Adalah dia bagian dari Ka'bah? Apakah ia bagian dari Ka'bah? Jawab Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, kenapa mereka tidak memasukkannya ke dalam bagian Ka'bah? Rasulullah SAW bersabda kepada istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, inna qaumaki qasirat bihimun nafaqah. Sesungguhnya kaummu wahai Aisyah dulu kekurangan dana. Berdasarkan hadis di atas, barang siapa berdoa dalam Hijri Ismail maka ia sudah berdoa di dalam Ka'bah, karena Hijri Ismail adalah bagian dari Ka'bah berdasarkan hadis ini. Baik, kita coba korek mutiara ilmunya. Dari riwayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada kedudukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, karena beliau menukil kepada kita riwayat ini. Terlebih lagi memang beliau yang diizinkan oleh Nabi untuk masuk bersama beliau, dan Nabi waktu masuk ke Ka'bah di pembebasan kota Mekah itu cuma 3 orang sahabat yang ikut. Usama bin Zaid ini, Bilal, dan tadi Uthman bin Talha. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi SAW memasuki Ka'bah berarti menandakan boleh orang masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah bangunan mulia, tapi bukan berarti ada ya kekhususan yang untuk ibadah di dalamnya, kecuali memang yang
dicontohkan oleh Nabi SAW gitu ya. Jadi Nabi SAW tidak sengaja mengerik tanahnya atau mengambil batunya atau yang semisalnya. Tapi Nabi SAW di sini disebutkan adalah ya, beliau memasuki Ka'bah dan berdoa di setiap sudut dinding Ka'bah itu di bagian dalamnya. Berarti bermakna bisa kalau kita masuk ke dalam Ka'bah berdoa di sudut mana saja. Karena itu kan kiblat. Jadi kalau kita masuk Ka'bah kita bisa sholat menghadap sana, menghadap sini. Karena itu semua dindingnya kiblat gitu kan. Seperti itulah. Walaupun yang lebih afdal adalah seseorang sholat menghadap rukun yamani sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang kedua. Intinya sebenarnya riwayat yang pertama ini adanya anjuran berdoa di situ. Ya. Dan karena Nabi SAW berdoa berarti menandakan itu tempat yang mustajab. Dari riwayat yang kedua kita ambil pelajaran. Yang pertamanya adalah kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mulia dikenal dengan julukan Bapak Ibu sekalian sahibut ta'assi. Orang yang sangat fanatik sekali mencontohi Nabi Muhammad SAW. Semua yang Nabi kerjakan beliau tidak dengar ya kecuali beliau langsung kerjakan. Ya, jadi ini orang yang luar biasa gitu ya. Sampai pada hal-hal yang kecil. Ya, beliau pernah merawat sebuah pohon ya selama hidup beliau dan sering kali beliau datang duduk di situ. Waktu ditanya kenapa beliau bilang karena Nabi pernah duduk di sini. Ya, saking luar biasanya mencontohi Nabi SAW gitu ya. Beliau pernah memberhentikan juga satu kafilah haji, kemudian beliau buang hajat di sebuah tempat, lalu beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah melakukannya. Ya, seperti itulah. Nah waktu pembebasan kota Mekah dan Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama Bilal, Usama bin Zaid dan Uthman bin Talha tadi, lalu ditutup pintu Ka'bah, artinya tidak ada orang lain boleh Nabi izinkan masuk. Abdullah bin Umar penasaran nih, lagi buat apa di dalam? Maka waktu itu begitu pintu dibuka, kata Abdullah bin Umar, dia buat kesaksian, saya yang pertama langsung mau cari tahu Nabi buat apa di dalam. Ya. Begitu masuk lalu tanya Bilal, apa yang Nabi kerjakan? Maka Bilal mengatakan Nabi sholat di sudut rukun Yamani gitu ya. Nah ini berarti keutamaan beliau sendiri Abdullah bin Umar dan sangat baik kalau kita mencontohi beliau. Dan Alhamdulillah di playlist YouTube di serial Sahabat sudah panjang lebar kami jelaskan biografinya Abdullah bin Umar dan bagaimana amalan-amalan beliau yang bisa kita contohi. Pelajaran kedua di riwayat yang kedua ini adalah bagaimana pentingnya seseorang menukir riwayat sesuai dengan apa yang ya, dia lihat itu ya, apa yang dia dengar dan dia pastikan kebenarannya lalu dia sampaikan. Walaupun sebenarnya penyampaian tentang masuknya Nabi SAW ke dalam Ka'bah, kemudian 3 orang sahabat ini gitu ya, itu adalah seperti pembukaan dari riwayat ini. Yang jadi inti bahasan adalah Nabi sholat di 2 sudut atau tiang sudut kanan dan kiri rukun Yamani gitu ya. Itu sebenarnya jadi inti dari hadis ini. Tetapi dan orang mungkin pada saat itu yang hadir di masa itu tidak terlalu membutuhkan riwayat penyampaian Abdullah bin Umar. Tapi kita sekarang jadi kita tahu, oh ternyata yang masuk cuma 3 orang, berempat sama Nabi, kemudian ditutup pintu Ka'bah. Kronologisnya tadilah gitu ya. Kemudian baru saya orang yang masuk, lalu saya tanyakan kepada Bilal dan seterusnya, riwayat yang sudah kita bacakan tadi. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil kedudukan Bilal radhiyallahu anhu sendiri bersama dengan Usama bin Zaid dan Uthman bin Talha. Karena 3 orang ini saja yang Nabi izinkan ya. Apa alasannya Allahu a'lam. Ya, tapi yang jelas Nabi SAW memilih ketiga orang ini untuk masuk. Ya. Bilal sebagai posisi muadzin Nabi, sementara Usama bin Zaid adalah anak dari anak angkatnya Nabi. Karena Zaid ibn Haritha ayahnya Usama adalah anak angkat Nabi. Ya, dan semasa Mekah dulu itu diganti namanya menjadi Zaid ibn Muhammad sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad bukan ayah seseorang di antara kalian tapi dia adalah nabi, penutup nabi dan rasul gitu ya. Maka semenjak itu dikembalikan namanya jadi Zaid ibn Haritha. Nah, ini sahabat yang mulia, anaknya itu namanya Usama, itu sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Uthman bin Talha kalau saya tidak salah ini pemegang kunci Ka'bah ya. Baik, selanjutnya ya yang kita bisa ambil adalah pelajaran terakhir mungkin dari riwayat yang kedua ini, pelajaran yang ketiga yaitu bagaimana sunnahnya sholat di dalam Ka'bah ya. Sunnahnya sholat di arah Ka'bah gitu ya. Kalau kita di Hijr Ismail tentu tidak mungkin kita berada di sudutnya rukun Yamani, tapi kita cukup menghadap ke arah dinding Ka'bah, maka insya Allah itu sudah mewakili tentunya. Riwayat yang ketiga
di halaman 102 kita akan jelaskan hadis ini ya. Pelajaran pertama adalah bahwasanya hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan waktu Aisyah tanya apakah hijr ini bagian dari Ka'bah, kata Nabi SAW iya. Ya. Berarti boleh orang sholat menghadap hijr gitu ya. Karena dia bagian dari Ka'bah. Pendapat ulama kalau Bapak Ibu ada di dalam lokasi sekitar Ka'bah itu diharuskan pas di Ka'bah. Makanya dibuatin safnya itu menghadap ke sana semua. Kalau kita berada jauh di luar daripada Masjidil Haram, kayak kita di Indonesia misalnya, maka kita bisa mengarah ke arah Masjidil Haram. Berarti lokasi masjidnya secara umum. Jadi walaupun misalnya tidak pas banget di Ka'bah, maka itu sudah tidak masalah. Karena Allah bilang, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan dipastikan ke arah Ka'bah. Tapi kalau kita di dalam situ, maka kita ke arah Ka'bahnya gitu ya. Ini perlu hati-hati sekali ya. Saya pernah dapatkan ada sebagian jemaah haji dari Pakistan waktu itu. Di sebelahnya Safa dan Marwa itu ada perpustakaan tua. Itu dulu tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Diyakini dalam buku-buku sejarah seperti itu. Nah mereka karena jahil nggak faham, mereka sholat di dindingnya perpustakaan itu. Saya dapat sendiri, saya bubarin, saya sempat bubarin. Ini Ka'bah ke sana kiblat, tapi dia sholatnya di sini itu. Karena tidak tahu gitu. Ya, tempat lahirnya Nabi bukan berarti juga harus sholat menghadap ke dindingnya, karena dia keluar dari arah kiblat kan gitu. Itu nggak benar gitu. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya pelajarannya juga adalah bagaimana pentingnya seorang istri bertanya pada suaminya di saat suaminya faham agama. Dia tanya. Di sini Aisyah bertanya pada Nabi SAW karena faham gitu ya. Dan makna, ini pelajaran terakhir dari riwayat ini, makna daripada perkataan Nabi SAW waktu ditanya oleh Aisyah, kenapa tidak dimasukkan aja hijr Ismail dalam Ka'bah? Apa kata Nabi? Karena kaummu kekurangan dana. Nah dalam riwayat lain, kaummu baru masuk Islam gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kekurangan dana? Kembali kepada histori sejarah tadi Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Jadi di masa itu, banyak sekali tokoh-tokoh dunia kalau datang ke Mekah, karena haji kan dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat itu haji terus ada. Nah fase dari Nabi Ibrahim sampai ke kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu jauh sekali jaraknya, gitu kan? Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun gitu ya. Nah di saat itu setiap ada tokoh masyarakat datang untuk menghormati Ka'bah, mereka menghadiahkan kiswah. Bajunya Ka'bah itu. Jadi setiap raja datang nyumbang kiswah. Dan kiswah yang lama nggak dicabut. Ditumpukin. Nah karena banyak sekali sampai bangunannya mau rubuh. Nah itu ada salah satu riwayat yang menjelaskan seperti itu. Ada juga riwayat yang menjelaskan pembangunan itu dilakukan karena ada seorang wanita membawa dupa, arang membakar dupa lalu membakar kiswahnya Ka'bah. Sehingga membakar bangunan Ka'bah juga. Sehingga mereka harus renovasi. Nah seperti itulah. Nah pada saat mereka mau renovasi, Abdul Muttalib sebagai tokoh masyarakat mengumpulkan masyarakat Mekah untuk kumpulin dana, tapi dana mereka masih berkumpul antara halal sama haram. Sehingga pada saat mereka mau mulai membangun, merenovasi Ka'bah kan itu harus dikeluarin semuanya, diganti, direnovasi gitu ya. Maka mereka menemukan di dalam Ka'bah itu ada ular yang menyerang semua orang yang mendekat. Maka Abdul Muttalib bilang sama tokoh-tokoh Mekah, sepertinya ada masalah dengan uang yang kita gunakan. Coba sekarang keluarkan dana kalian yang haram. Maka dikeluarkanlah semua, dimurnikan yang halal saja. Nah waktu tersisa yang halal, mereka nggak mampu bangun kecuali seperti bangunan sekarang. Itulah sebabnya kenapa hijr Ismail tidak masuk dalam Ka'bah. Itu makna sabda Nabi SAW, karena kaummu kekurangan dana dulu. Ya, itu yang dimaksud dengan makna hadis ini. Baik, pelajaran yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu berdoa di Bukit Safa dan Marwah bagi orang yang umroh dan haji. Riwayat Jabir radhiyallahu anhu berkata dalam hadis yang panjang berkenaan dengan haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kutip, kemudian sehabis tawaf Rasulullah SAW keluar dari pintu menuju Safa, dan tak kalah hampir sampai beliau membaca Inna Safa wal Marwata min syairillah, kemudian abda'u bima bada'allahu bihi. Sesungguhnya yang artinya ayat Al-Baqarah 185, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Kemudian sampai akhir ayat tentunya ya. Lalu Nabi mengatakan,
abda'u bima bada Allahu bihi, aku memulai dengan apa yang Allah perintahkan untuk mulai. Lalu beliau pun memulai dari sofa dan menaikinya sampai melihat Ka'bah lantas menghadap kiblat. Kemudian beliau mengesahkan Allah dan bertakbir dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kerajaan semesta hanya miliknya. N-nya besar kata ganti Allah. Dan segala puji hanya untuknya. N-nya juga besar kata ganti Allah. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia menunaikan segala janjinya. Dan menolong hambanya. Dan menghancurkan pasukan Ahzab atau koalisi orang-orang kafir sendirian. Kemudian di antara hadis itu beliau berdoa. Ya. Atau di antara itu beliau berdoa, maaf. Kemudian di antara itu beliau berdoa dan mengucapkan ini sebanyak 3 kali dalam kurung al-hadith, maksudnya masih berlanjut, hadisnya cukup panjang. Dan dalam hal tersebut juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan doa di Marwah seperti yang dilakukan di Safa. Ada footnote di bawah, diriwayatkan tentunya oleh Imam Muslim. Riwayat ini tentunya Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran yang cukup banyak kepada kita. Yang pertama, rangkaian Bukit Safa dan Marwah, ya. Dan ini punya keutamaan sendiri, ya. Mungkin yang pernah ikut umroh bersama kami sudah dengar, saya ingatkan kembali kata Nabi SAW, siapa yang sholat di belakang makam Ibrahim, ya, pahalanya sama dengan bebasin 1 budak itu, ya, dari anak Ismail. Tapi kalau orang Safa dan Marwah itu 7 kali, berarti sama bebasin 70 budak. Berarti dari Safa ke Marwah seperti bebasin 10 budak. Marwah ke Safa 10 budak lagi. 7 kali berarti 70 kali, 70 orang budak dibebasin, ya. Dan ada hadis yang disebutkan banyak oleh Al-Mundhir rahimahullah dalam bab keutamaan bebasin budak itu. Kata Nabi SAW, siapa yang bebasin seorang budak muslim, maka Allah akan jadikan anggota tubuh budak itu pembebasan untuknya dari api neraka. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, mulut dengan mulut, kaki dengan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, bahkan kemaluan dengan kemaluan. Dalam riwayat lain adalah tulangnya orang itu dengan tulang orang yang bebaskan. Nah, kita bisa dapat keutamaan ini walaupun sekarang sudah tidak ada perbudakan itu, ya. Atau mungkin masih ada tapi ngerucut kepada tawanan-tawanan perang, ya, gitu. Nah, ini semuanya punya keutamaan dan kita kalau jalan antara Safa dan Marwah kita akan mendapatkan keutamaan ini, ya, 70 bebasin budak. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk membaca firman Allah SWT, Inna Safa wal Marwata min syairillah, sampai akhir ayat. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, itu kita baca rutin di Safa, di Marwah, di Safa, di Marwah, gitu, ya. Dan selalu kita ikutin dengan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Ya, dan biasanya sih di buku-buku panduan travel sudah diajarkan, tapi ini usahakan dibaca di setiap Safa dan di setiap Marwah. Nah, yang jadi saksi bahasan kita adalah Nabi SAW sering mengikuti doa di saat itu. Nah, ini makanya dijadikan tempat mustajab doa. Jadi 7 kali kita putar balik, 7 kali mustajab doa, gitu kan? Di titik sebelum kita mulai jalan Safa dan Marwah. Dan kami sering pandukan ke jemaah travel bahwasanya kalau tawaf kita banyak berdoa, di tempat saya kita banyak berzikir. Maka kita berzikir di antara Safa dan Marwah, tapi berdoanya di Safanya atau di Marwahnya. Nah, seperti itulah. Kemudian 2 poin yang terakhir. Yang keempat adalah berdoa di Masy'aril Haram pada hari penyembelihan kurban atau tanggal 10 Zulhijjah bagi yang melaksanakan haji sebelum berangkat ke Mina. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan tentang pelaksanaan haji Rasulullah SAW, kemudian beliau mengendarai Al-Qaswa, ini nama unta beliau SAW, hingga sampai ke Masy'aril Haram. Lalu beliau menghadap kiblat, berdoa, bertakbir, bertahlil dan mentauhidkannya. N-nya besar kata ganti Allah. Rasul terus saja berdiri sampai fajar cerah sekali. Kemudian beliau berangkat sebelum terbit matahari.
Di sini juga termasuk dimasukkan dalam waktu mustajab doa di Masy'aril Haram pada hari penyembelian kurban ya. Itu tepatnya di Mina ya, kalau orang sebelum berkurban. Atau di Muzdalifah pada saat selepas sholat subuh, pada saat mau bertolak gitu ya. Nah itu semua dimasukkan dalam riwayat ini, bahwasanya dia termasuk tempat mustajab doa ya. Walaupun sekarang sebenarnya umumnya jemaah haji tidak hadir di tempat penyembelihan ya. Karena memang kalau mau hadir ke sana itu agak padat sekali. Jadi biasanya sudah dititipkan di travel. Kalau sekarang bahkan di program nusuk ya, semua jemaah haji travel itu sudah masuk ke program namanya aplikasi namanya nusuk. Itu sudah ada pilihan untuk kurbannya, sehingga kita tinggal klik. Biasanya travel supaya tidak repot lagi, klik kita sudah diuruskan oleh pemerintah Saudi. Sehingga kita memang sudah tidak di sini, tapi di Muzdalifahnya atau setelah selesai kita jumrah, maka kita bisa berdoa tentunya. Kemudian yang kelima yang terakhir di sini dikatakan doa orang yang melaksanakan ibadah haji di padang Arafah pada hari wakufnya Arafah. Nah ini memang di sini tidak disebutkan oleh penulis tentang keutamaan khususnya, tetapi memang cukup banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya doa yang paling agung adalah doa Arafah. Bapak Ibu usahakan di hari Arafah ini, ya ini saran kami kalau lagi haji, maksimalkan. Ya jangan sibuk makan, minum terus. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi luar biasa saya lihat kalau di tenda VIP itu ya. Karena semuanya ada. Apalagi lagi panas-panasnya, es krim, jus, segala macam. Jadi banyak jemaah itu pindah dari antrian ini ke antrian itu, pindah dari makanan ke makanan. Akhirnya sibuk dengan toilet ya, dan tidur habis itu kena kenyang. Lewat. Ya. Padahal Arafah itu hanya duhur sampai sampai terbenam matahari. Ini waktu yang mahal sekali. Disebutkan dalam banyak hadis yang sahih kalau Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi pada saat itu dan membanggakan hamba-hambanya di Arafah. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, dialah hamba-hambaku itu datang dalam kondisi berdebu ya. Dan jadilah kalian semua saksi kalau aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan dalam riwayat lain, aku telah menerima hajat mereka dan siapapun yang mereka berikan syafaat, yang diminta tolong ya. Misalnya kita doakan ya Allah sembuhkanlah teman saya fulan atau ampuni orang tua saya, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan makan masuk akal ya. Di travel juga disiapkan. Saya tiba waktu makan siang oke, makan secukupnya. Mau ada snack oke, tapi setelah itu maksimalkan ya. Kalau perlu tidak usah lagi istirahat, karena memang Nabi SAW itu di Arafah betul-betul memaksimalkan ibadah. Makanya dari habis duhur itu ada khutbah Arafah Nabi SAW setelah sholat duhur dan asar di jamak qasar, ya, di jamak dua-duanya dan takdim di waktu duhur. Dan Nabi SAW berkhutbah, pas tiba waktu asar beliau keluar dari tendanya dan mengangkat tangan ke langit berdoa tidak turunkan sampai terbenam matahari. Nah nanti istirahatnya di mana? Di Muzdalifah. Justru Muzdalifah malam istirahat. Nabi SAW mentakhirkan sholat maghrib isya di Muzdalifah, kemudian beliau ya istirahat sampai pagi. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Dan ditandahin insya Allah kedepannya kita masuk pasal kelima. Perhatian para Rasul terhadap doa dan Allah memperkenankan doa mereka. Ya. Baik, karena melihat waktu kita cukup sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Dan semoga semua hajat-hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita dimaafkan dan sebagaimana Allah satukan kita di majelis ini, semoga Allah satukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi